Sudah mengenal Tuhan tapi tidak mau sholat. Kayak apa ini? Ya, sholat itu untuk menyatakan itikat kecintaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dikatakan makrifat tapi tidak mau sholat 5 waktu, tidak mau dia. Perasaannya sudah terhubung dengan Tuhan, mengerti Tuhan, tidak perlu sholat. Kayak apa ini? Badan jasmani ada kewajibannya. Disitulah diletakkan tata. Ya, kalau sudah mengatakan berarti saya paham, saya mengerti, memahami bahwa saya tidak ada hakikatnya, gitu. Nggak ada lalu Allah adakan. Artinya tetap hakikatnya kita tidak ada. Kalau tidak ada, janganlah kita mengakui yang bukan milik kita. Kita kan tidak ada. Berarti yang ada siapa? La mawujud bihaq di illallah, ya. Kita. Nah, kita ini biasanya murid terjebak dari bertemunya ruh ketika diberi pakaian yang namanya jasad. Nah, ketika ruh bertemu jasad lalu timbul rasa memiliki. Inilah yang dikatakan jiwa atau nafs. Ya. Nah, kita ini merasakan jiwa ini. Oleh seperti itu jiwa ini inginnya selalu memiliki apa yang bukan jadi bagiannya. Seperti itu. Seperti pakaian ini tadi jasad, ya. Untuk kendaraannya ruh turun di muka bumi ini, ya. Jasad ini kan Allah yang menciptakan dari satu tetes nuktah, ya. Dari satu tetes air rasa ayah dan air rasa ibu. Satu tetes. Artinya satu titik. Kemudian Allah sempurnakan, ya tak? Allah sempurnakan. Nah, setelah sempurna ditemukanlah ruh dengan jasad. Akhirnya bergeraklah jasad ini. Timbulnya jiwa, nafs. Lalu kita merasa memiliki punya kita sendiri. Akhirnya kita memakainya dengan semau-maunya. Seperti itu. Kalau sudah paham artinya tiada, di sini tidak boleh menjalankan, memakai apa yang bukan hak milik kita. Seperti itu. Disitulah untuk kita harus memurnikan nama suci yang pertama kita. Kalau sudah itu tiada, kalau sudah bersih yang ada siapa? Allah dan Muhammad. Nah, itu yang pertama. Oleh sebab itu ada kaitannya nama pertama, kedua dan ketiga. Belajar ilmu di perguruan kalau amaliyahnya belum benar, maka yang kedua dan ketiga nama sucinya tidak bisa berfungsi. Untuk apa sih? Untuk kesempurnaan diri maksudnya. Untuk mengembalikan fitrah kita menjadi manusia. Seperti itu. Salah satu contoh seperti ini. Jasad ini kan bisa bergerak karena adanya ruh. Ya betul. Ruh nyatanya napas, karena dia bergerak keluar masuk biar bisa dirasakan. Dia bergerak keluar masuk biar ngerti orang itu. Dinamakan napas. Kalau diem dinamakan ruh, ya. Ruh masuk lagi dinamakan nur Muhammad.
Nur Muhammad. Nah, seperti itu. Jadi jasad ini kan seperti mayat sebetulnya. Dia bisa bergerak, berbuat, punya keinginan, kemauan, bisa berkata-kata, ya, mendengar atau melihat, mempunyai keilmuan. Berarti sifatnya tuh Tuhan, betul ya? Karena rasa memiliki, terus orang tidak belajar yang namanya ilmu ma'rifatullah. Awal-awal agama harus mengenal Allah. Kalau agama kita nggak mengenal Allah, bagaimana kita mau ibadah? Di luaran sana banyak kata-kata seperti ini yang saya dengar. Wah sudahlah, belajar itu nggak usah yang aneh-aneh. Yang penting sholat, yang penting puasa, baik sama orang sudah. Nggak usah aneh-aneh. Artinya apa? Mereka menganggap ilmu ma'rifatullah itu ilmu yang Artinya apa? Di sini perlu kita luruskan. Dikatakan Islam itu ada 4 bagian agar sempurna. Betul. Agar sempurna apa? Rasulullah mengajarkan sebelum beragama harus mengenal Tuhannya dulu. Awal-awal agama harus mengenal Allah Ta'ala. Ya. Setelah mengenal Allah Ta'ala, makrifat. Ya betul. Lalu kita baru mengetahui hakikat. Betul. Kalau sudah ngerti makrifatnya, tahu kita diri kita siapa, Tuhan siapa. Betul. Allah. Ternyata kalau di syariat nih Allah dikatakan Tuhan. Tapi kalau di makrifat, Allah itu nama dari kebesaran zatnya, sifatnya, asmanya, af'al, geraknya. Di situ sifat Tuhan tajali nyata. Ya, masih namanya kalau di makrifat Allah itu. Nama kebesaran daripada Tuhan itu berarti kan bukan Tuhan ini. No. Kalau di syariat sudah dikatakan Tuhan. Nah, kan itu. Jadi ngerti, setelah ngerti makrifat, yang dikatakan Allah itu yang mana sih? Allah itu ya ruh kita inilah. Daripada nurnya Allah yang dijadikan menjadi Nur Muhammad. Di Nur Muhammad itulah tersimpan 7 sifat. Itulah dikatakan Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Paham nggih? Nah, Allah nyata di dalam diri melalui zatnya. Tadi saya jelaskan sifatnya, asmanya, af'alnya. Siapa yang menanggung? Yang menanggung hakikat Muhammad. Oleh sebab itu orang dahulu, ini nanti ada penjelasan ini, nanti ada sambungannya dari pertanyaan. Nah ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, benarkah ketika di akhir hayat ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita akan selamat dari api neraka, Guru? Nah, kaitannya di situ nanti, nggih. Nah, jadi dari mana tadi? Dari ini ya. Apakah selamat dari api neraka? Jadi guru-guru kita dahulu, para masyayikh, para sepuh mengajarkan kalau zikir harus paham dan mengerti apa yang diucapkan, tidak sekedar ikut-ikut saja. Tidak sekedar, kalau ikut-ikut saja nanti seperti orang yang kesurupan, seperti orang yang mengigo. Kenapa? Karena nggak paham gitu lah.
ngikut orang, ngikut jadinya apa? Ngikuti gerak-gerakannya aja. Gerakan itu ndak penting. Tanpa bergerak pun boleh, ya. Harus bergerak gini. La ilaha illallah, nggih. Ada yang lagi la ilaha illallah. Wah, apa? Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.